Dalam situasi pandemi COVID-19, tak semua disikapi dengan kepasrahan dalam mengais rejeki. Banyak di antara mereka yang pantang menyerah di tengah situasi tersebut. Salah satunya Arif Mutakin Al-Amin, pemuda kelahiran Jakarta yang baru lulus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Filo Indonesia. Jumpa kembali dengan Agus Windawan di channel Filo Indonesia. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha muda ya. Bernama Arif Mutakin. Ya. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah. Arif ini ya, umurnya berapa? Umur saya baru masuk 25 tahun. 25 tahun ya. Dia dulunya lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengambil jurusan Ilmu Ekonomi. ilmu ekonomi, dan saat ini dia memegang sebuah perusahaan restoran ya yang ada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, bernama Gubuk Mangking ya. Ya. Nah, tapi sebelum kita bincang-bincang ya, saya ingin tanya lagi pada Erik, sebelum di Gubuk Mangking ini bisnis apa yang sudah dilakukan oleh Erik? Saya sih pernah menggeluti bidang jasa pelayanan, Pak. Jasa pelayanan. Jasa pelayanan. Ya, apa ya, kalau bahasa gaulnya mungkin joki skripsi. Apa itu? Joki skripsi ini tugas akhir biasa mahasiswa. Jadi waktu itu 2019 begitu saya lulus kuliah, Ya. saya masih pengen nyantai, belum ada kepikiran mau kerja di mana, masih mau nyantai, nikmatin. Ternyata pandemi di seluruh dunia ini menyebar nih, dan masuk di Indonesia kan di bulan Maret 2020. Nah, dari situ semuanya kan dirumahkan. Saya ya udah di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Di situ ketika itu malah saya tertekan tuh jadinya, aduh ternyata saya harusnya kerja dari dulu nih. Jangan yang malah nyantai-nyantai aja. Stres lah, akhirnya saya waktu itu saya dari Jogja dipulangkan ke Depok, Jawa Barat ya. Oleh ayah saya, biar udahlah kita satu rumah aja, biar untuk pengeluaran juga nggak terlalu membengkak. Karena kan semuanya terdampak, Pak. Pekerja maupun pengusaha gitu. Ya saya akhirnya oke, di rumah. Kok lama-lama saya pusing, stres, cobalah saya mau izin lagi ke Jogja ketika emang pandemi udah agak reda. Nah, begitu di Jogja saya masih bingung juga itu mau ngapain. Nah, tapi di suatu ketika ada teman saya yang dia datang ngobrol sama saya, bilang, "Kamu mau uang nggak?" katanya. Ya mau lah, ngapain tuh? Nih ada skripsi nih, tolong dikerjain. Gitu. Begitu saya coba pelajarin, ya bermodalkan YouTube aja, Pak, sebenarnya sama ilmu saya waktu di kuliah lah, gitu kan. Akhirnya kok mudah ya rasanya ya. Akhirnya coba saya lebarkan sayap saya ajak orang-orang lain. Nah, belum lulus kan, sini deh gue kerjain. Kasarannya kayak gitu lah, Pak. Udah sini. Saya mulai kayak gitu, terus saya juga buat sistem gimana sih caranya orang ini tertarik sama saya nih. Kan banyak jasa joki di luar sana. Betul. Sedangkan saya baru. Ya, saya buat sistem, nggak semua yang saya jasain itu saya uangkan. Gitu. Jadi ada jasa free-nya kaitannya. Udah deh kalau buat di gua nanti dibimbing sampai akhir, jaminannya lulus. Jadi memang di pelayanan itu ada kepuasan tersendiri dari saya tuh untuk bisa melayani orang lain. Jadi nggak cuman nggak cuman yang kita untung aja, tapi di batin kita juga dapat nih memuaskan orang lain. Kenapa yang Anda pilih itu bisnis pelayanan? Kenapa enggak bisnis yang lain? Ya, bisnis buat saya tuh, bisnis pelayanan itu ada kepuasan tersendiri ya, Pak ya. Saya sebenarnya juga tidak memilih sih bisnis pelayanan ini, tapi ketika saya waktu itu di joki skripsi ini, saya merasa terpuaskan kalau saya bisa melayani orang kayak gitu. Jadi memang itu tiba-tiba juga kalau saya bisa terjun di bisnis pelayanan. Kan sebenarnya ada hubungannya juga sama restoran. Bukan cuman makanan, produk yang kita jual ya, Pak, tapi ada experience tersendiri. Kenapa orang mau balik lagi ke sini? Pelayanan kita, kecepatan kita dalam clear up juga maupun menyambut tamu.
Dari situ buat saya ada mungkin juga karyawan lain juga merasa ada kepuasan tersendiri dari batin mereka, bukan hanya bekerja kayak gini, tapi di pelayanan itu memang benar-benar terasa gitu. Kalau ya berbeda karena kita melayani orang terpuaskan dengan apa yang kita berikan, itu pasti kebahagiaan tersendiri. Arif, sebagai anak muda yang baru keluar dari perguruan tinggi, umumnya itu mereka kan ngelamar pekerjaan. Kenapa Anda memilih dunia wirausaha? Balik lagi sih, sebenarnya saya juga mendaftar kerja sebelumnya Pak, tapi tidak, saya rasa sih saya lihat dari job desk-nya itu kurang menarik aja sama saya. Dan waktu itu karena saya di Jogja juga, dan pas posisi COVID memang kondisi untuk mendaftar kerja ini tidak memungkinkan Pak, karena sepinya perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kayak gitu. Dan juga sebenarnya orang tua dulu juga pekerja full waktu lah intinya. Bahkan dari saya bangun sampai tidur aja kadang saya nggak ketemu gitu, karena ya saya udah berangkat bekerja. Tapi 10 tahun belakangan ini orang tua saya coba mulai di bisnis. Saya ngelihat kok kayaknya enak-enak aja kalau bisnis, nyantai kayak gitu. Sibuknya itu ya ketika memang mungkin ada sesuatu yang memang harus dipikirkan, sisanya ya tinggal menikmati. Ya saya tertarik di situ, walaupun memang ketika saya sudah terjun di lapangan tidak semudah apa yang dibayangkan. Tapi di Gubuk Mangging ini, kira-kira ini setelah job script, ataukah job script ada lagi sebelum di sini di Gubuk Mangging ini? Oh, nggak ada Pak. Jadi job script kemudian Gubuk Mangging. Iya betul. Dari lowongan-lowongan itu saya ya kan dulu saya jadi joki skripsi ya. Nyambi lah gitu. Ketika lagi rame skripsinya saya fokus ke skripsi, begitu agak sepi saya mau daftar kerja. Tapi begitu dipanggil interview saya lagi sibuk skripsi. Jadi sebenarnya nggak tahu juga feeling saya mengatakan udah fokus ke bisnis aja, jangan yang pikiran untuk nyari kerja lah. Saya juga percaya kalau emang bisnis itu adalah jalan saya sebenarnya. Nah, orang memilih bekerja seperti Anda kebanyakan kan ini, rata-rata adalah ya mereka jadi karyawan. Bagaimana cara Anda mengajak kepada anak-anak muda bahwa wirausaha itu adalah hal yang menarik dan memberikan harapan? Kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya simple aja Pak. Anak muda itu cara berpikirnya kan liar, dalam artian liar yang baik ya, kayak kreatif lah. Kalau ketika bekerja ada atasan bawahan yang dimana nanti mereka tuh pasti agak terkekang untuk kreativitasnya. Sedangkan di wirausaha tuh kita bisa bebas, kita bisa mengatur diri kita sendiri nih, mau kita kemana sih kayak gitu. Kalau menurut saya misalnya gagal, ya jangan pernah berhenti. Karena saya merasakan juga kalau kok ada yang susah ya, coba saya cari solusinya. Pernah mengalami begitu? Pernah Pak, jadi waktu saya joki itu ada skripsi yang saya tuh pusing nih. Aduh kok metodenya ribet. Tapi begitu saya coba otak saya suruh kreatif nih, lu kreatif dong, tolong nih bantuin gua nih. Ini buntet nih, kita harus cari uang nih kayak gitu. Muncul sebenarnya pikiran untuk dia coba cari YouTube, buka-buka di YouTube, referensi dari skripsi-skripsi lain, dan akhirnya ya di situ Pak. Menurut saya kita itu bisa melakukan sesuatu dari kreativitas kita sendiri. Kita bisa menentukan apa yang kita mau. Emang dari apa yang kita kreativitaskan gitu. Kita arahkan diri kita sendiri untuk bisa bebas. Kalau menurut kamu, menurut Anda ya, untuk menjadi wirausaha ini karena termotivasi apa sih? Apa karena faktor kepepet, ya kan? Butuh uang, ataukah karena memang sudah cita-cita? Kebanyakan gimana? Awalnya kepepet. Itu udah jelas kepepet ya Pak ya. Jadi menjadi merasa faktor kepepet ya. Iya, karena ya mau gimana? Lapangan kerja tutup, udahlah saya buat lapangan kerja buat diri saya sendiri deh. Mau gimana lagi? Itu. Jadi pemirsa, ini salah satu hal yang menarik, seorang Arif Mutakin ya, seorang entrepreneur muda
Dan memang masing-masing orang ini menjadi entrepreneur itu bermacam-macam gitu loh. Iya, betul. Nah, kalau Arif Mutakin ini karena faktor kepepet, gitu ya. Dia tuh kepepetnya tuh di situasi pandemi, Iya. di mana dia juga butuh uang, butuh untuk kebutuhan-kebutuhan, tapi tidak ada sama sekali pekerjaan-pekerjaan yang dia harapkan. Dan bisnis pelayanan jasa skripsi itulah salah satu pilihan awalnya. Iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong sekarang dirimu sudah trendy juga dan kabarnya jadi direktur operasional di Gubuk Mangging ini. Gimana ini rasanya dari yang kemarin tuh di job pekerjaan skripsi sekarang di salah satu perusahaan yang lumayan, gimana ini? Ya, saya sih senang sekaligus tertantang ya Pak ya, untuk bisa memimpin sebuah restoran yang ya masuk kategori yang menengah ke atas, restoran yang besar, dengan jumlah karyawan juga yang nggak sedikit. Tapi ya saya sih tidak ambil pusing, dalam artian saya bekerja bersama karyawan saya bisa bertukar pikiran bersama mereka. Ada beberapa karyawan yang juga memang punya pengalaman di restoran-restoran lain, coba saya kombinasi dengan apa yang emang dibutuhkan di sini, seperti itu. Jadi ya semuanya kalau misalnya memang bisa dinikmatin, pasti semuanya lancar. Semua bisa dinikmatin, Pasti semuanya lancar. Ya. Lantas harapan apa ke depan dalam mengembangkan bisnis ini? Harapan saya sih yang pasti saya mau membuat sesuatu atas dasar keinginan saya sendiri. Sebenarnya kan kalau ini saya jatuhnya saya bekerja juga, ya walaupun saya juga menjadi salah satu investor di sini, tapi saya juga bekerja juga di sini. Tapi dengan membawa nama orang lain, saya mau mencoba apa yang ada di pikiran saya bisa saya realisasikan. Jadi ini sebagai bentuk proses ya? Ya betul. Menuju pada bisnis yang akan datang selanjutnya. Pemirsa, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Arif Mutakin bahwa sebuah bisnis itu adalah suatu proses, dan Arif sendiri masih punya keinginan dan cita-cita ingin mengembangkan bisnis yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Namun langkah dia start dari awal, yaitu faktor kepepet, itu menjadi satu motivasi tersendiri bagi anak-anak muda bahwa kita nggak boleh namanya itu pasrah dengan keadaan, dan kita harus inovatif dan harus kreatif untuk menemukan jati diri kita dalam mengembangkan kewirausahaan. Baik, saya Agus Gustiawan dari Video Indonesia, dan kita akan jumpa kembali di channel berikutnya. Terima kasih Arif atas waktunya ya. Sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.